Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Sudah siap belajar hari ini? Tetap semangat, ya. Baik, kali ini saya akan membahas tentang membuat alur proses produksi multimedia. Ya, kemarin kita sudah bahas sekilas tentang SOP atau System Operational Procedure. Jadi di dalam membuat produksi itu ada 3 yang harus kita buat, yaitu tahapan pertama pra-produksi, yang kedua produksi, yang ketiga pasca produksi. Sekarang saya akan bahas ini lebih detail tentang pra-produksi. Ya, lanjut. Tujuan pembelajaran saat ini adalah agar kamu mampu mempresentasikan alur proses pra-produksi produk multimedia. Oke, pra-produksi itu tahapan persiapan segala sesuatu dengan sangat matang. Jadi, tahapan pra-produksi itu adalah tahapan yang harus dipersiapkan benar-benar matang karena 70% dari seluruh kegiatan adanya di sini, ya. Jadi kalau di sini tidak benar-benar dipersiapkan dan matang, hasil akhirnya kemungkinan besar tidak bagus, ya. Karena tidak dipersiapkan dengan matang, ya. Lanjut, ya. Jadi ini 70% hasil dari keseluruhan adanya di sini. Tujuan proses praproduksi adalah untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang proses produksi yang akan dilakukan, lalu untuk merancang naskah yang matang, sehingga tim produksi dan pemain dapat memahami segala teknis bentuk video yang akan diproduksi. Lalu sebagai panduan dalam pengambilan gambar, jadi baik kameramen maupun editor dapat mengerti gambar-gambar apa aja yang dapat digunakan. Ya. Lanjut ya, lanjut. Jadi ada 9 tahapan, ya, proses pra-produksi yang harus kita lalui. Yang pertama, menentukan ide dan konsep. Yang kedua, membuat naskah. Yang ketiga, membentuk tim produksi. Yang keempat, membuat panduan gambar. Terus lalu membuat jadwal produksi, menentukan peralatan produksi, mencari pemain dan lokasi, mencari anggaran biaya produksi. Diralat bukan mencari tapi merinci anggaran biaya produksi dan melakukan reading dan rehearsal. Ya, menentukan ide dan konsep. Kita lanjut. Saya lanjutkan ya, waktu terus berjalan. Apa itu ide dan konsep? Ide adalah rancangan yang tersusun dalam pikiran, gagasan, dan cita-cita. Jadi, ide itu kemudian dituangkan ke dalam tulisan menjadi sebuah konsep. Ya. Di dalam konsep itu tertera bentuk dan gaya pengemasannya, siapa targetnya, dan apa pesan yang akan disampaikan kepada audiens. Jadi ada 7 contoh sumber ide yang bisa didapatkan dalam pertama, cerita kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pengalaman hidup diri sendiri, lingkungan hidup, imajinasi, hobi, film, dan buku. Ya. Jadi ketika kamu mau cari apa sih, gimana sih cara menghasilkan ide, gitu. 7 sumber ini bisa jadi referensi buat kamu. Ya. Kemudian fungsi naskah sebagai konsep dasar, sebagai arah jalannya cerita, acuan saat proses produksi, lalu sebagai dasar penentuan tokoh, dasar perhitungan anggaran, tolak ukur penentuan jadwal, penentu hasil akhir. Ya, jadi fungsi naskah itu agar semuanya berjalan dengan lancar. Arah jalan ceritanya itu jelas dari awal apa dan akhirnya apa. Nah, tahapan penulisan naskah ada tahapan ide cerita, riset, ringkasan cerita atau sinopsis, pembuatan outline, pembuatan treatment, pembuatan naskah. Jadi ide cerita, misalnya kita punya ide apa, lalu dilakukan misalnya idenya kita membuat cerita tentang budaya Betawi. Misalnya Sidul Anak Sekolahan, terus kita harus meriset. Yang kedua, kita harus meriset bagaimana sih budaya kehidupan Betawi sehari-hari.
itu harus riset sampai detail, ya. Terus bagaimana sih ringkasan cerita yang akan kita kembangkan untuk cerita kita ini? Tuh, jadi kita buat suatu sinopsis, lalu pembuatan outline. Ini lebih detail daripada cerita sinopsis. Jadi setelah itu dikasih outline-nya, ini apa-apa aja, dan pembuatan treatment. Setelah pembuatan outline, lalu kita membuat pembuatan treatment dan membuat naskah. Perlu saya jelaskan di sini karena ini hal yang penting. Dalam menyusun suatu treatment dibutuhkan treatment itu adalah kerangka skenario, ya. Yang lengkap dan padat. Ini hampir itu merefleksikan suatu skenario. Jadi uraiannya harus ringkas, komunikatif, dan efektif. Ada nama tokohnya dan tempatnya sudah fix. Terus ada gambarannya, apa-apa aja yang akan nanti kita akan lihat. Mendeskripsikan jelas waktu dan tempat, lokasi, adegan, properti yang akan digunakan. Ada tiga struktur treatment, ya. Jadi alurnya itu harusnya seperti ini. Jadi pertama dari bawah, terus seperti kurva gini naik sampai klimaks lalu turun, ya. Jadi treatment itu dibagi menjadi 3. Pertama adalah babak pertama, ya, babak awal, ya. Isinya pengenalan tokoh dan awal dari permasalahan biasanya. Terus yang kedua, itu babak kedua ada babak konfrontasi. Isinya mulai dari permasalahan timbul hingga puncak dari permasalahan, ya. Puncak-puncaknya, tegang-tegangnya itu permasalahan itu. Semua masalah timbul di dalam suatu skenario tersebut. Lalu tahapan ketiga, babak ketiga itu resolusi. Itu dramatisirnya sudah mulai menurun. Artinya permasalahan-permasalahan yang ada itu sudah mulai diselesaikan satu persatu, ya. Biasanya orang sebut ini anti klimaks, ya. Dalam setelah kita selesai tadi dengan treatment, lalu kita kemudian membuat naskah. Naskah yang biasa kita tahu itu ada 2 jenis. Pertama naskah 1 kolom, yang kedua naskah 2 kolom. Naskah 1 kolom itu isinya biasanya digunakan untuk sinetron maupun film. Sementara naskah yang 2 kolom biasanya digunakan untuk iklan, film pendek, ataupun hal yang di luar dari film. Ya, kita lihat contohnya, ya. Program TV, iklan, film dokumenter. Ya, contohnya seperti ini. Contohnya, ini adalah naskah 1 kolom, ya, bisa lihat, ya. Naskah 1 kolom, white margin. Di sini ada seperti ini, contohnya. Ya, nanti saya akan kasih ke kamu filenya, naskah 1 kolom. Lalu ini adalah naskah 2 kolom. Contohnya seperti ini. Jadi ada nomor, ada judul, naskah komersial, produk, durasi, nomor, video, audio, isinya apa. Ini LS artinya long shot. Terus pemeran masuk, ayah masuk ke dalam keluarga dan membuka pintunya. Lalu isi audionya apa. Di sini ada keterangannya. Nanti saya juga akan kasih filenya ke kamu. Kita lanjut tahap selanjutnya, yaitu tahapan pembentukan tim produksi. Jadi di dalam pembuatan produksi multimedia khususnya di perfilman itu ada 2 tim yang terlibat pembentukan timnya. Itu pertama tim kreatif dan yang kedua adalah tim teknis. Tim kreatif itu apa aja? Tim kreatif itu terdiri dari produser, sutradara, dan penulis naskah. Kemudian tim teknis adalah tim yang mensupport dari tim kreatif sehingga menjadi satu kesatuan yang menghasilkan suatu produk movie atau produk film tepatnya. Oke, lanjut ya. Di sini ada tim kreatif, produser, sutradara, dan penulis naskah.
Tim teknisnya di sini ada Departemen Penata Gambar, Departemen Penata Suara, Departemen Penata Artistik, Departemen Penyunting Gambar. Ya. Jadi, tugas dan tanggung jawab tim kreatif sebagai produser bertanggung jawab terhadap seluruh tahapan praproduksi, produksi sampai dengan pasca produksi. Kemudian sutradara bertanggung jawab terhadap penataan seluruh adegan, mulai dari menerjemahkan naskah menjadi suatu bentuk audio video sehingga enak dilihat dan bisa menyampaikan pesan. Lalu penulis naskah itu bertugas menuliskan naskah yang akan digunakan sebagai acuan dari produksi. Kemudian ini sekarang di tim teknisnya. Tim teknisnya itu terdiri tadi Departemen Penata Gambar, Penata Suara, Penata Artistik, Penyunting Gambar atau editor. Penata gambar itu biasanya dipimpin oleh Director of Photography atau DOP yang mampu menciptakan konsep visual serta bertanggung jawab terhadap kualitas gambar maupun sinematik. Lalu yang membawahi DOP itu membawahi gaffer atau yang bertugas mengatur cahaya atas permintaan dari DOP. Lalu di sini ada penata suara dipimpin oleh sound designer yang bertanggung jawab atas aspek yang ada di video tersebut, baik itu sound effect maupun musik latar belakang yang membuat film itu menjadi lebih dramatis ketika kita nonton. Lalu di sini ada penata artistik bertugas merencanakan desain artistik. Penyunting gambar atau editor tugasnya untuk mengkonstruksikan cerita dari shot ke shot yang dibuat berdasarkan naskah. Lanjut ya. Lalu kemudian kita buat panduan gambar atau biasa kita kenal dengan storyboard. Storyboard adalah susunan sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan cerita naskah. Ya. Fungsi dari storyboard itu menggambarkan alur cerita secara garis besar, arah jalannya cerita, dan acuan pada saat proses produksi. Jadi kita paham ya, abis adegan ini adegan apa, abis adegan ini adegan apa, karena ada storyboardnya. Selain storyboard, ya ada juga hal yang kita bisa gunakan. Karena kalau storyboard itu harus menggambar sketsa ya, kita gambar sketsa terus lalu kita tulis. Selain storyboard kita juga bisa pakai floor plan, ini bentuknya kayak denah. Jadi di sini ada posisi kamera sebelah sini, lebih tepatnya sih posisi angle ya, ambil kamera. Jadi kita ngelihat dari atas ini. Seperti itu kalau floor plan. Dan ada photoboard. Kalau photoboard ini lebih simpel ya dibandingkan kita harus menggambar sketsa. Jadi orangnya sama sebenarnya ini dengan storyboard. Bedanya kalau storyboard itu sketsa gambar, sementara kalau photoboard adalah foto. Jadi adegannya difoto, misalnya kita mau naik tangga tuh difoto terus kemudian dibuatkan cerita seperti itu. Oke, itu panduan gambar selain storyboard yang bisa kamu pakai. Ini contoh membuat jadwal produksi. Jadi kamu bisa melihat working schedule-nya, kamu kasih judulnya apa, identitas produksinya apa, tahapan-tahapannya, apakah ini tahapan produksi, tahap produksi, atau pasca produksi, terus deskripsinya diisi, ini lagi ngapain ini, ketangannya apa, target waktunya berapa banyak, itu kamu harus isi. Contohnya bisa kamu lihat di slide. Lalu di sini juga tahapan praproduksi selanjutnya adalah menentukan peralatan produksi. Jangan sampai nanti ada ketika pas produksi ada alat yang kurang, jadi buang-buang waktu gitu. Harusnya semua peralatannya siap, sementara ini peralatannya ada yang kurang. Lanjut, tahapan selanjutnya mencari pemain. Nah, dalam mencari pemain atau biasa kita kenal itu casting, ada 3 dimensi yang dinilai, yaitu 3 yang biasa dinilai itu pertama dari ciri fisiologi, yaitu ciri fisik, jenis kelamin, ras, usia, berat badan, tinggi badan, warna kulit, dan sebagainya. Apakah sesuai dengan yang ada di skenario? Gitu. Kemudian yang kedua, ciri psikologis, ciri kepribadian karakter, kayak minat, bakat, prinsip hidup, karakter, apakah dia berwibawa, ataukah dia orang yang baperan atau gimana. Itu ciri-ciri dari psikologis.
Kemudian ciri dari sosiologis, jadi kehidupan sosial karakter, yaitu status perkawinan, pekerjaan, pendidikan, kelas ekonomi, maupun tempat daerah dia tinggal. Yang perlu kamu ketahui, yaitu ada dua jenis cara pengcastingan. Yang pertama adalah screen test. Ya, screen test, jadi produser itu sudah tahu kira-kira tokoh siapa yang akan dijadikan calon pemain. Jadi langsung ditawarkan aja kepada artisnya. Oh, itu yang pertama, cara screen test. Yang kedua, open casting. Open casting itu terbuka untuk semua umum bisa ikut. Nanti produser yang memilih dan menentukan tim kreatif apakah ini cocok dengan skenario ini atau tidak. Lanjut ya. 5 hal penting selanjutnya, mencari lokasi. 5 hal penting yang harus dilakukan ketika mencari lokasi. Pertama, sesuaikan biaya lokasinya. Kedua, prioritas kebutuhan cerita. Jadi lokasi itu dapat mendukung atau membangun cerita. Yang ketiga, pencahayaannya. Perhatikan arah mataharinya, apakah cenderung membutuhkan banyak lampu atau tidak. Kemudian keempat, tempat istirahat, apakah di situ cukup tempat untuk kru untuk istirahat. Yang kelima, gangguan suara. Ya, semakin minim gangguan suara semakin bagus. Oke, jadi nanti sound engineer nggak repot-repot buat ngapus noise yang masuk. Lalu selanjutnya kita buat anggaran produksi. Ini contoh breakdown budget. Jadi di sini dituliskan secara detail agar kita tahu berapa banyak sih sebenarnya kebutuhan anggaran kita, berapa anggaran yang kita butuhkan untuk produksi suatu film atau suatu video singkat. Ya. Ini contohnya, kamu bisa lihat ya. Lalu setelah hal itu dilakukan, hal terakhir adalah melakukan reading dan rehearsal. Reading dan rehearsal itu artinya setiap pemain membaca karakternya masing-masing sesuai dengan tokoh yang diperankan bersama-sama, sekalian latihan mengambil angle-angle, sehingga ketika ketika dilakukan latihan, pengolahan emosi dan dialognya terbangun. Jadi latihan blocking pemain dan kamera juga. Ya, lanjut. Sekarang tadi tahapan produksi sudah selesai. Kemudian sekarang tahapan produksi. Tahapan produksi itu untuk film, ini saya untuk film ya. Pembuatan bahan, content creation. Untuk film itu namanya syuting, tahapannya syuting. Jadi pemrosesan konten ketika setelah syuting, kontennya itu diambil, namanya video capture. Tahapannya video capture. Kemudian pembuatan perangkat lunak, ini biasanya proses video editing. Lalu integrasi konten dan perangkat lunak, itu proses rendering. Lalu evaluasi konten, kemudian yang terakhir revisi konten. Apakah konten tersebut sudah sesuai dengan naskah atau belum? Oke. Setelah sesuai dengan naskah, setelah baik direvisi, oke. Kemudian masuk ke tahapan pasca produksi. Pasca produksi berarti itu hasilnya sudah benar-benar fix ya. Lalu dikeluarkanlah masternya, master dari film tersebut, dan disimpan semua bahan produksinya, lalu kemudian didistribusi. Jadi kelihatan ya, kemarin kita bilang kalau tahapan praproduksi merupakan tahapan yang paling panjang. Hampir 70% dari keseluruhan proses adanya di tahapan praproduksi. Ketika praproduksinya itu baik, akan memudahkan tahapan produksi dan hingga tahapan dari pasca produksi. Oke, baik. Segitu aja materi untuk hari ini. Mudah-mudahan kamu paham alur proses produksi multimedia, khususnya untuk produksi film ya, yang saya bahas. Terima kasih sudah memperhatikan materi saya hari ini. Salam.